kelanjutan materi tentang bank. Oke, selamat mengikuti. Yang berikut tentang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga yang menghimpun dan memberikan kredit kepada masyarakat tidak hanya berbentuk bank. Banyak lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut, tapi bukan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Semua kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lalu apa fungsi lembaga keuangan bukan bank? Fungsinya yang pertama, membina perekonomian rakyat kecil. Kedua, membina dan mengarahkan pola pekreditan rakyat agar terarah pada kegiatan produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, membantu masyarakat membebaskan diri dari rentenir, minta darat, riba, ijon, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Lalu yang berikutnya, jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank terbagi menjadi 3, yaitu lembaga pembiayaan pembangunan. Ini maksudnya adalah lembaga pembiayaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Contohnya adalah leasing, ya. Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, ya, untuk dipergunakan suatu perusahaan dengan waktu berdasarkan pembayaran berkala. Lalu yang kedua ada yang namanya lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat berharga. Misalnya seperti PT Dana Reksa, ya, perusahaan Dana Reksa. Lalu ada lembaga keuangan lainnya, misalnya asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, pasar uang, anjak piutang, ada Ventura, koperasi simpan pinjam. Itu lembaga keuangan lainnya. Mari kita lihat penjelasan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank tersebut, ya. Yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Ini adalah suatu perjanjian di mana pihak leaser menyediakan barang modal dengan hak penggunaan kepada pihak lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. 3 pihak utama dalam leasing. Yang pertama adalah lessor, adalah perusahaan penyewa guna usaha sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal tersebut. Lalu yang kedua, lessee. Ini adalah perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki hak opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Lalu yang ketiga, supplier. Ini adalah pihak penjual barang modal yang disewakan. Kemudian jenis-jenis leasing itu sendiri adalah yang pertama ada sell and leaseback, ya. Sell and leaseback ini adalah perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain atau leasing dan kemudian diikuti dengan perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut selama periode tertentu. Kedua, ada operating leases atau service leases.
Ini sewa, maksudnya adalah sewa guna di mana biaya pemeliharaannya ditanggung oleh pihak leasing dan biayanya terdapat klausul perjanjian di mana lessee dapat membatalkan perjanjian leasing dan mengembalikan peralatan kepada lessor sebelum habis waktunya. Yang ketiga ada financial leasing, yaitu sewa guna di mana biaya pemeliharaannya itu ditanggung oleh pihak lessee. Perjanjian tidak dapat dibatalkan, tetapi biasanya aktiva yang disewakan adalah aktiva dengan kondisi masih baru. Lalu apa manfaat leasing? Yang pertama tentu menghemat modal ya. Yang kedua sangat luas atau fleksibel karena di situ ada struktur kontrak, besarnya sewa, jangka waktu dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber dana bila dengan sistem sell and lease back. Yang keempat, menguntungkan atau cash flow atau aliran kas ya. Lalu yang kelima, menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi ya, karena nilai sewa tetap. Yang keenam, sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketujuh, dokumentasinya itu sederhana. Oke, yang berikut bagaimana proses transaksi leasing. Anda perhatikan sini, proses transaksinya itu yang pertama lessor ke supplier untuk pemilihan jenis barang yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah barang ditentukan, lessee berunding dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer ya atau komitmen letter kepada lessee mengenai syarat-syarat pokok persetujuan. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah syarat dipenuhi oleh lessee. Lalu yang kelima, barang diserahkan oleh supplier ke lessee setelah lessor melunasi pembayarannya ke supplier. Yang keenam, dokumen-dokumen barang diserahkan oleh supplier ke lessor. Lalu yang ketujuh, lessee membayar cicilan sewa dan bunga setiap bulan sesuai kesepakatan. Itulah tentang leasing ya. Lalu yang berikutnya reksadana. Reksadana ini adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen yang ada. Investasi yang tersedia di pasar dengan membeli unit penyertaan reksadana yang mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang maupun efek atau sekuritas lainnya. Dalam pengelolaan dana tersebut, manajer investasi berhubungan dengan penanam modal atau investor. Berikut contoh perusahaan-perusahaan reksadana ya. Yang berikutnya, asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian perusahaan ya. Pertanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246. Di situ disebutkan pula polis asuransi. Polis asuransi ini adalah surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ada istilah premi asuransi, yaitu uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada penanggung. Keuntungan berasuransi yang pertama bagi perusahaan asuransi ya tentunya keuntungannya dari premi yang dibayarkan nasabah. Lalu yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga investasi, surat-surat berharga. Lalu yang keempat, keuntungan yang disebut sebagai float. Sedangkan bagi nasabah keuntungannya yang pertama memberi rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik lagi. Lalu yang ketiga,
terhindar dari risiko kerugian. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa datang. Yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Lalu, bagi pemerintah seperti apa? Bagi pemerintah keuntungannya, pertama, mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang. Yang kedua, mendorong kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa jenis usaha asuransi yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada asuransi kerugian. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka ya, misalnya kecelakaan diri, pencurian kendaraan, dan lain-lain. Lalu ada asuransi jiwa, ada juga reasuransi ya, reasuransi. Dalam kegiatannya ada yang disebut dengan usaha penunjang asuransi ya, misalnya pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, agen asuransi, sebagainya ya. Alasan penolakan asuransi yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi. Lalu kedua, keterbatasan dana untuk asuransi. Yang ketiga, kekhawatiran masyarakat akan sistem asuransi, kurangnya kepercayaan. Yang keempat, keyakinan agama. Itulah tentang asuransi ya. Yang berikutnya, dana pensiun. Pensiun merupakan jaminan pegawai di hari tua, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dana pensiun ini dihimpun oleh lembaga dana pensiun, misalnya tabungan asuransi, PT Tabungan Asuransi, PT Taspen, dan yang lain sebagainya. Pemerintah selalu mengimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk mendirikan lembaga sejenis. Tujuan utama lembaga dana pensiun ini adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya melalui asuransi sosial yang ditentukan dalam perundang-undangan. Kemudian, apa fungsi lembaga dana pensiun? Fungsi dari lembaga dana pensiun ini adalah yang pertama, sebagai tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang. Yang kedua, sebagai tempat untuk memberikan jaminan pensiun kepada anggota pensiun atau peserta program. Dana pensiun diperoleh melalui potongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja, kemudian dibayarkan kembali kepada pegawai tersebut setelah memasuki masa pensiun. Dalam masa tenggang, yaitu masa pemotongan sebagian gaji dengan masa pembayaran saat pegawai atau karyawan pensiun, dana yang terkumpul tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara yang pertama, dipinjamkan kepada badan-badan yang membutuhkan. Yang kedua, dibelikan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lalu apa manfaat dana pensiun? Tentu dana pensiun ini memiliki manfaat ya. Yang pertama, bagi perusahaan dana pensiun memberi keuntungan pengalihan dana ke investasi. Bagi perusahaan, membantu perusahaan dalam memberikan loyalitas, kewajiban moral, dan kompetisi pasar tenaga kerja. Sedangkan bagi karyawannya, memberi rasa aman terhadap masa depan dan kompensasi yang lebih baik. Fungsi dana pensiun pertama, sebagai fungsi asuransi, yaitu memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Yang kedua, fungsi tabungan, ini mengumpulkan dana untuk masa depan dengan cara membayar iuran premi kepada penyelenggara atau perusahaan pensiunan ya. Sama halnya seperti menabung. Lalu fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta yang dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Berikutnya, pegadaian. Pegadaian adalah usaha yang memberikan pinjaman kepada nasabah
dengan jaminan barang bergerak atau barang yang dapat dipindahkan. Tujuan pegadaian yang pertama untuk mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Yang kedua, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran uang pinjaman. Lalu, barang jaminan apa yang bisa digadaikan dalam pegadaian ini? Adapun barang jaminan yang dapat digadaikan, yang pertama berupa perhiasan, misalnya emas, perak, permata, intan, dan lain-lain. Yang kedua berupa barang elektronik. Yang ketiga berupa kendaraan. Yang keempat misalnya barang rumah tangga. Lalu yang kelima mesin. Lalu yang keenam barang tekstil seperti kain batik, sutra, permadani, dan lain-lain. Yang ketujuh barang lain yang bernilai. Dalam pegadaian ada beberapa produk pegadaian, misalnya pegadaian perhiasan, pegadaian barang elektronik, pegadaian kendaraan, dan yang lain-lainnya. Apa kelebihan pegadaian? Kelebihan pegadaian yang pertama, persyaratannya ringan dan mudah, prosedurnya sederhana, tidak dipungut biaya administrasi, lalu tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, atau giro. Kemudian saat uang yang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh. Lalu karena keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Kemudian asuransinya ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. Berikutnya lagi, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Kemudian apabila telah jatuh tempo pinjamannya ini atau utang pokok ini belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman ini dapat diperpanjang dengan membayar bunga terlebih dahulu. Yang berikutnya lagi, memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga. Kelemahan dalam pegadaian itu bisa ditemui. Yang pertama, sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan ya. Lalu yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Yang keempat, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Yang kelima, image masyarakat terhadap pegadaian yang memang belum baik ya. Oke, itu tentang pegadaian. Yang berikutnya tentang pasar modal. Sini tidak membicarakan tentang pasar modal secara luas ya. Pengertian pasar modal adalah cara yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Kelebihan dan kelemahan dalam pasar modal. Yang pertama, kelebihannya yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Kemudian, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Yang berikutnya, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Lalu kelemahannya, yang pertama, mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Kedua, saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Adapun produk-produk dalam pasar modal biasanya berupa saham, obligasi, warrant, dan right. Oke, itu tentang pasar modal. Yang berikutnya, pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat pertumbuhan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Produk pasar uang misalnya investasi lewat saham, investasi lewat forex atau komoditas, investasi
reksadana. Itu pasar uang. Yang berikutnya lagi, anjak piutang. Anjak piutang ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Kegiatan utama anjak piutang yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai kesepakatan. Yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Dalam anjak piutang, pelaku utamanya yang pertama, faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua, ada klien, yaitu pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Dan yang ketiga, nasabah atau customer. Nah, ini adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Mekanisme transaksi anjak piutang yang pertama berupa disclosure, itu penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan pengetahuan pihak customer atau nasabah, sehingga pembayaran pelunasan customer ke factoring. Lalu yang kedua, undisclosed, yaitu penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan pihak customer, sehingga pembayaran pelunasan customer ke supplier. Jasa yang ditawarkan anjak piutang ini yang pertama ada jasa pembiayaan, itu memberikan pembiayaan di muka pengganti piutang sekitar 60% sampai 80% dengan kontrak perjanjian with resources ataupun without resources. Yang kedua, jasa non pembiayaan, ini berupa investasi kredit, sales accounting, lalu penggunaan kredit dan penagihannya. Yang keempat, perlindungan resiko kredit terhadap fluktuasi nilai kurs. Manfaat dari anjak piutang yang pertama, manfaat bagi klien ini berupa jasa pembiayaan, yaitu untuk meningkatkan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Sedangkan yang kedua, manfaat bagi klien ini jasa non pembiayaan, yaitu memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, memudahkan perencanaan cash flow. Yang berikutnya, manfaat bagi faktor atau factoring ini yang pertama, discount fee atau charge. Yang kedua, service fee atau charge. Lalu manfaat bagi customer, ini kesempatan bisa melakukan pembelian dengan kredit. Lalu pelayanan penjualan yang lebih baik. Itulah tentang sekilas tentang anjak piutang. Nah, yang berikut modal ventura. Ventura ini berasal dari bahasa Inggris venture, yang berarti sesuatu yang mengandung risiko. Usaha modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Hal-hal pokok yang dilakukan perusahaan modal ventura, yang pertama, perusahaan penyertaan modal selain memberikan bantuan dana juga terlibat dalam manajemen perusahaan yang menerima pembiayaan. Kedua, perusahaan pasangan usaha selain menerima bantuan dana juga menerima bantuan manajemen seperti pengelolaan keuangan, produksi, dan pemasaran. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan modal ventura yang lebih dari 1 tahun, biasanya 5 sampai dengan 10 tahun. Di Indonesia sendiri, hambatan perkembangan modal ventura ini, modal ventura ini merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi. Ya. Yang kedua,
Modal Ventura ini merupakan konsep baru yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Lalu hambatan yang ketiga nih, banyak pengusaha yang menolak sistem pembiayaan dengan modal Ventura. Dan yang keempat, sulitnya perusahaan modal Ventura ini menemukan perusahaan pasangan usaha dengan kriteria yang diinginkan. Lalu yang kelima, perangkat peraturan mengenai modal Ventura ini masih kurang memadai. Lalu yang keenam, kurangnya dukungan dari pasar modal sebagai sarana investasi. Dan yang ketujuh, kurangnya tenaga profesional di modal Ventura ini. Yang berikutnya, manfaat modal Ventura. Manfaat bagi perusahaan pasangan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha ini dapat ditingkatkan. Lalu kedua, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pemasaran produk. Dan keempat, peningkatan bank abilitas, yaitu kepercayaan bank memberikan pinjaman. Yang kelima, peningkatan tingkat likuiditas atau kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendek. Dan yang keenam, peningkatan tingkat rentabilitas atau kemampuan memperoleh laba. Itu manfaat modal Ventura bagi perusahaan pasangan usaha. Yang berikutnya, manfaat modal Ventura bagi perusahaan modal Ventura ya. Yang pertama, memperoleh pendapatan atau dikonversi saham atau obligasi. Yang kedua, peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawan dan staf di perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, peningkatan informasi tentang modal Ventura. Yang berikutnya, bagaimana cara menarik kembali investasi pada modal Ventura. Itu yang pertama, penawaran umum melalui pasar modal atau penjualan saham atau obligasi. Cara yang kedua, pembelian kembali saham modal Ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Cara yang ketiga, menjual perusahaan pada perusahaan lain. Cara yang keempat, menjual perusahaan kepada investor baru. Dan cara yang kelima, melikuidasi perusahaan. Itu cara bagaimana menarik kembali investasi ya dalam modal Ventura. Oke, yang berikutnya, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. Dalam koperasi ini berupa simpanan pokok yang dibayarkan sekali saat menjadi anggota, lalu ada simpanan wajib yang dibayarkan selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu ya. Ini sesuai dengan keputusan rapat anggota. Serta bisa juga dari simpanan sukarela, yaitu dibayarkan dalam jangka waktu tertentu yang tidak ditentukan. Oke, itu tentang koperasi. Ya, itulah tadi pembahasan materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Dari saya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.